Ketika kita ingin memiliki suatu barang yang berharga, kita pasti akan melakukan segala upaya untuk memilikinya. Bagaimana dengan hal kerajaan surga? Apakah ada yang bisa kita lakukan untuk memperolehnya? Let's dive deeper into the verse and verse. Selamat datang pada episode ketiga Inverse, Pedoman Belajar Alkitab Pemuda. Kita masih dalam seri perumpamaan-perumpamaan Yesus, yaitu cerita-cerita yang mempunyai kekuatan untuk mengubahkan hidup. Pada episode ketiga ini kita akan belajar mengenai menemukan harta karun dari Matius 13 ayat 44 sampai 46. Video diskusi ini adalah pelengkap bagi teman-teman belajar Alkitab. Untuk itu, teman-teman perlu untuk belajar secara pribadi untuk mendapatkan pengalaman yang lebih mendalam. Sekali lagi, jika Anda belum mempunyai buku cetak Inverse, Anda bisa mendapatkannya melalui DM ke Instagram kami @inversebible_id, atau juga Anda bisa memperolehnya dari pemimpin sekolah sahabat jemaat masing-masing. Dan jika Anda ingin memiliki versi digital, Anda bisa ke link di deskripsi video di bawah ini. Oke, saya sudah bersama dengan Pak Pendeta Eben, Bang Jordan, dan Kak Ari. Dan kita akan mulai diskusi ini yang dibuka oleh doa oleh Kak Ari. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami memohon hikmat pengertian yang berasal dari sorga agar kami dapat mengenal isi hati Tuhan lewat firman ini. Biar Roh Kudus menjadi guru bagi kami dan para pendengar. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Baik, mari kita buka Matius 13 ayat 44 sampai 46. Sahabat Inverse juga boleh buka di tempat masing-masing. Pak Pendeta, Bang Ari, dan Bang Jordan boleh membacakan masing-masing satu ayat. Ayat 44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Ayat 45, demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Ayat 46, setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Oke, Pak Pendeta, dari perumpamaan harta karun ini, apa yang mau Yesus ajarkan kepada orang-orang saat itu dan kita yang hidup di masa kini? Ya, oke. Jadi ini perumpamaan yang sangat singkat. Bahkan ada 2 cerita perumpamaan di betul. ayat yang sederhana ini. Tetapi makna daripada perumpamaan ini sangat dalam. Di mana di sini diceritakan ada 2 orang, seorang petani, seorang pedagang, yang menemukan harta yang begitu mahal. Dan bersamaan dari 2 orang ini adalah ketika mereka menemukan harta yang sangat mahal ini, mereka melakukan sesuatu, menjual segala yang mereka punya untuk mendapatkan harta yang mereka temukan itu. Nah, perbedaannya dari 2 orang ini adalah bahwa sang petani, dia tidak dengan sengaja menemukan harta itu. Mungkin dia mengerjakan kebun orang, yang mana pada waktu dulu banyak orang menyimpan hartanya di dalam tanah ya. Betul. Dan ketika dia temukan dengan tidak sengaja, sementara seorang pedagang ini memang dia berusaha mencari harta itu dan kemudian ia menemukannya. Nah, kira-kira itu sekilas tentang perumpamaan ini. Oke, itu Alicia. introduction-nya ya Pak Ya. Pendeta ya. Pak Pendeta dan kakak-kakak, di cerita ini bahwa 2 orang ini sudah tahu bahwa apa yang mereka temukan ini adalah berharga gitu kan. Ya. Kadang kan seringkali apa yang aku anggap berharga, mungkin bagi Bang Ari nggak berharga gitu, atau sebaliknya. Atau mungkin kayak aku nggak terlalu suka bola gitu, tiba-tiba aku dikasih jersey-nya Mbappe yang baru ditransfer dari Real Madrid, aku kan nggak akan merasa itu adalah suatu hal yang berharga, beda sama pecinta sepak bola gitu ya. Dan berarti apa makna harta karun itu? Dan apa yang harus dilakukan supaya bisa memahami bahwa harta karun itu memang berharga bagi saya pribadi? Mungkin dari Bang Jordan. Iya, tadi ilustrasinya Alicia tuh begitu bagus ya. Kalau misalnya ada orang dapat jersey bola gitu kan, dan plus tanda tangan pemain aslinya lagi. Tapi saya nggak suka bola gitu. Saya nggak ngerti apa itu, terus apa berharganya ini. Mungkin bagi orang yang tidak mengerti itu, kenapa saya harus bahagia saya menemukan ini?
Tetapi dalam pelajaran ini kita tahu bahwa harta yang di sini dimaksudkan di sini adalah bukan literal mutiara atau harta karun seperti di film-film begitu kan, yang berisi koin emas segala macam. Ini adalah perumpamaan Tuhan Yesus dan ini memiliki arti lain. Kita tahu dan sudah mempelajari bahwa harta ini adalah Injil. Itu adalah kabar Injil, kabar keselamatan tentang Yesus. Kadang-kadang seperti orang yang menerima jersey tadi itu, jersey bola itu, kadang-kadang harus ada seseorang lain juga yang memberitahukan dia, yang memberikan dia pengertian. Hei, kamu tahu nggak? Kalau jersey itu dijual, mungkin harganya bisa seharga mobil atau mungkin seharga rumah. Ya. Apalagi kalau makin lama, mungkin itu akan logis makin mahal. Kemudian orang itu mungkin akan, oh iya, ternyata sebegitu berharganya ya. Ya, karena jadi kalau ditanya bagaimana sih cara kita untuk bisa mengetahui bahwa itu adalah benar-benar berharga, kadang-kadang Tuhan juga membutuhkan supaya kita sesama manusia ini bisa saling memberitahukan bahwa, hai, ada kabar keselamatan, ada kabar Injil yang ini merupakan sebuah harta karun yang begitu luar biasa, dan kalau kamu tidak menyelidikinya, kalau kamu tidak mendapatkannya, aduh, sangat disayangkan sekali. Oke, thank you Bang Jordan. Kak Ari, Oh ya, jadi memang benar bahkan di antara orang muda sendiri, kita seringkali menganggap remeh akan Injil keselamatan itu. Kita nggak menilai ini sebagai sesuatu yang berharga. Lalu bagaimana caranya kita sebagai anak-anak muda bisa sadar betul bahwa Injil keselamatan yang kita lagi bicarakan ini adalah sesuatu yang berharga, sesuatu hal yang tidak ternilai harganya sampai si pedagang ini dia rela untuk menjual segala sesuatu yang dia punya untuk beli mutiara itu. Jadi yang membuat Injil keselamatan itu berharga adalah karena Yesus Kristus. Dia mau tinggalkan sorga untuk tebus kita, bayar harga yang mahal untuk kita bisa menerima berkat keselamatan. Dan mengenai berkat keselamatan ini adalah berbicara soal kehidupan kekal atau kematian kekal. Jadi semua orang harus mengerti bahwa Injil keselamatan ini adalah sesuatu yang berharga. Dan ketika kita merasa menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang berharga, maka kita akan melakukan segala sesuatu, mengerahkan semua waktu, uang, tenaga untuk kita bisa memperoleh berkat tersebut yang harganya begitu mahal, yaitu harganya adalah pengorbanan Allah sendiri, pengorbanan Yesus. Oke, thank you Kak Ari. Pak Pendeta, Ya, jadi tadi sudah disebutkan bahwa dalam perumpamaan ini mutiara yang berharga ini adalah gambaran dari Injil kekal, keselamatan, kasih karunia yang Yesus berikan. Ini perlu kita sadari dan kita perlu pahami bahwa berkat terbesar di dalam hidup kita itu adalah berkat keselamatan. Jadi ini kita harus hargai sebagai satu mutiara yang paling mahal. Bahkan ketika para petani dan pedagang ini menjual apa yang dia punya untuk mendapatkan itu, sebenarnya bukan tidak ada gunanya apa yang dia jual itu. Itu juga hal-hal yang baik. Tetapi ada sesuatu yang lebih baik yang dia mau dahulukan. Nah, inilah keselamatan itu. Jadi mungkin ada satu harga pengorbanan yang kita harus lakukan, di mana pengorbanan itu juga sesuatu yang kita tinggalkan bukan tidak baik, tetapi demi sesuatu yang terbaik atau termulia, yaitu keselamatan, kita harus lebih memilih anugerah terbesar sorga bagi kita itu adalah keselamatan kita. Itulah harta yang paling mahal dari semua hal yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Cita-cita, pekerjaan, harta, dan lain sebagainya itu bukan tidak penting. Itu semua baik. Tetapi yang paling mahal dari karunia sorga adalah Injil keselamatan. Kasih karunia Yesus. Jadi pelajaran ini, harta yang berharga itu adalah Injil, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Dan memang dibutuhkan usaha yang begitu besar untuk memperoleh harta berharga ini ya. Tadi yang petani tadi menggali, mereka jual lagi ya. Apakah ini harfiah gitu ya? Apakah memang harus sampai titik darah nggak bisa dijual semuanya untuk harta yang berharga ini, Injil itu sendiri? Bagaimana tanggapannya Kak Ari? Ya, jadi aku mungkin sedikit punya ilustrasi ya. Ketika saya misalkan punya uang 500 juta, lalu saya sangat membutuhkan sebuah rumah, maka saya rela untuk menukarkan 500 juta itu dengan sebuah rumah. Itu sebagai contoh. Karena 500 juta itu sebanding dengan nilai satu rumah. Nah, demikian juga dengan pada perumpamaan ini. Kalau kita melihat orang ini dia rela untuk menjual hartanya semuanya untuk mendapatkan
membeli mutiara itu karena dia tahu bahwa nilai mutiara itu senilai atau bahkan lebih daripada harta yang dia punya. Nah, demikian juga Injil. Kita harus sadar bahwa Injil keselamatan ini nilainya jauh lebih besar daripada kita punya harta, waktu, dan segala yang kita miliki. Tapi kalau kita melihat fokusnya, sebenarnya jauh sebelum itu, Yesus terlebih dahulu menilai keselamatan kita tuh jauh lebih berharga dari nyawanya sendiri. Itu harga yang Yesus mau bayar untuk kita tuh dia turun dari sorga. Dia korbankan nyawanya buat kita. Karena dia tahu harga keselamatan satu jiwa bagi Yesus itu jauh lebih berharga daripada maksudnya posisinya dia sebagai raja di sorga. Dia mau tinggalkan itu untuk selamatkan kita. Nah, demikian juga kita. Ketika kita menyadari betul bahwa Injil keselamatan ini suatu hal yang berharga, yang besar, yang lebih bernilai dari apapun yang kita punya, maka kita dengan senang hati loh, kita akan berikan waktu kita untuk bisa memperoleh harta sorgawi itu. Makanya saya meng-highlight di ayat 44 tadi, dia dengan sukacita menjual seluruh. Artinya, dia menjual itu nggak dengan persungutan, Oke. tapi dengan sukacita itu artinya ketika kita spend time mengorbankan sesuatu untuk harta sorgawi, kita akan lakukan itu dengan sukacita karena kita tahu nilainya begitu besar. Itu dia. Berarti kita harus tahu sendiri ya bahwa nilai kerajaan surga itu jauh lebih besar daripada apapun yang ada di dunia yang kita punya sekarang ini. Pak Pendeta, Ya. untuk hal ini bagaimana Pak Pendeta? Ada tanggapan? Ya, jadi sesuatu yang menarik dari dua cerita ini, bahwa tadi kita sudah sepakat bahwa keselamatan kita adalah berkat terbesar. Kasih karunia keselamatan yang Yesus berikan adalah anugerah terbesar. Jadi jangan sampai ada sesuatu atau seseorang yang membuat kita kehilangan keselamatan kita. Seringkali ada dalam hidup orang-orang muda karena sesuatu atau karena seseorang sehingga ia kehilangan keselamatan. Sesuatu itu boleh jadi cita-citanya, pekerjaannya, karirnya, masa depannya, tapi dia kehilangan keselamatan. Yesus pernah bilang, apa gunanya engkau peroleh seluruh dunia jika engkau kehilangan nyawa. Nah, atau karena seseorang. Bisa saja seseorang itu membuat dia kehilangan keselamatannya. Hati-hati teman-teman orang muda. Jangan-jangan karena pertemanan, pergaulan, ataupun bahkan pasangan hidupmu kelak yang membuat engkau hilang dari Tuhan. Ini jangan sampai sesuatu atau seseorang membuat kita kehilangan keselamatan kita. Nah, yang kedua yang saya mau katakan adalah apapun cara Tuhan menyelamatkan kita, apakah dengan tidak sengaja seperti tadi sang petani, atau dengan kita berusaha mencari sendiri seperti pedagang, jadi juga jangan salah mencari, maksud saya, jangan salah tempat untuk kita menemukan kebenaran. Banyak orang-orang muda salah belajar, salah tempat belajar, sehingga ia kemudian terbawa kepada pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran. Ini pesan penting anak-anak muda. Jangan salah tempat untuk mencari kebenaran atau keselamatan itu. Ya. Jangan salah cari tempat untuk mencari kebenaran ya Pak Pendeta ya. Bang Jordan. Ya, kalau saya melihatnya kenapa si petani ini rela dengan sukacita ya, dengan sukacita untuk menjual atau meninggalkan segalanya demi harta karun itu saya melihat dalam kehidupan kita ini adalah bagaimana fokus. Pada saat saya sudah menyadari tentang harta karun itu, pada saat saya sudah menyadari betapa berharganya harta karun itu, maka fokus saya akan berganti. Yang tadinya mungkin fokus saya adalah meniti karir, saya harus jadi orang kaya, saya harus memiliki jabatan segala macam. Tetapi begitu saya menyadari ternyata ada sesuatu yang jauh lebih berharga, maka fokus saya akan pindah. Ya, bukan berarti saya tidak bekerja lagi. Ya, kita tentu harus bekerja juga dong, harus belajar juga, harus berkarir juga. Tetapi fokus kita bukan itu lagi yang utama. Fokus kita adalah Tuhan Yesus, gitu. Jadi pada saat hal-hal di samping ini mengharuskan kita untuk meninggalkan keselamatan ini, maka kita akan dengan mudah untuk menentukan pilihan. Yang menjadi masalah sekarang bagi anak muda adalah susah menentukan pilihan. Ya, saya dapat pekerjaan nih, tapi pekerjaan ini harus mengorbankan prinsip iman saya. Aduh, pilih yang mana gitu ya? Saya udah lama nih, tidak memiliki jodoh, tetapi saya yang datang kepada saya mengajak saya untuk keluar dari
dari Bahtera. Aduh, pilih yang mana ini? Ya. Kalau kita sudah tahu fokusnya, maka dengan sangat mudah kita akan menentukan pilihan. Tentu saya akan memilih kebenaran harta karun itu. Oke, thank you so much. Sangat luar biasa ya. Tadi kata Pak Pendeta, kita harus tahu di mana tempat kita untuk mencari kebenaran. Harta berharga itu, Kak Ari bilang, harta ini memang berharga, harus dipertahankan. Kita harus tahu nilainya ya, value-nya. Dan Bang Jordan bilang, kalau misalnya kita udah tahu ya, fokus kita akan berubah dan tidak ada yang menggoyahkan iman kita karena fokus kita memang sudah pada Yesus. Oke, bagian pertama ini sangat-sangat luar biasa buat saya pribadi. Kita akan lanjutkan diskusi kita. Mari kita saksikan yang satu ini. Bosen, ngantuk, malas, nggak ngerti. Apakah kata-kata ini keluar ketika kamu mendengar kata Bible Study? Belajar Alkitab harusnya menjadi suatu hal yang menyenangkan. Tapi kenapa rasanya susah sekali untuk memulai? Apa yang salah? Apa yang harus dilakukan agar belajar Alkitab rasanya tidak begitu-begitu saja? Banyak orang bilang ada banyak jalan menuju Roma. Jika pepatah ini benar, kami percaya Tuhan pasti sudah sediakan lebih banyak lagi jalan menuju Alkitab, menuju Dia. Hanya saja, jalan-jalan itu mungkin belum terlihat oleh kita. Tapi kita bisa meminta. Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat 7, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Bagaimana cara memintanya? Lewat doa. Berdoalah untuk meminta hikmat dan kemauan yang kuat untuk belajar Alkitab. Setelah itu, mari buka Alkitab dan belajar sedikit demi sedikit sesuai kemampuanmu. Jika kamu bingung mau mulai dari mana, Inverse Indonesia memiliki Bible Study Guide yang bisa membantumu menentukan apa yang ingin kamu pelajari. Semua dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Inverse juga berusaha keep in touch untuk menemani kamu belajar Alkitab. Ada sosial media, diskusi melalui podcast. Semua dilakukan untuk mengingatkan kamu bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama, kerja bersama-sama untuk Tuhan. Dan kalau suatu saat kamu kembali merasa jenuh atau buntu, selalu ingat, ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak cara untuk belajar Alkitab dengan menyenangkan, dan kami harap Inverse adalah salah satunya. Open your heart dan open your Bible. Let us dive deeper into the verse. Inverse. Terima kasih sahabat Inverse, tetap bersama dengan kami. Kita akan lanjutkan diskusi ini. Tadi kita sudah melihat bahwa harta karun itu adalah Yesus Kristus, Injil itu sendiri, dan kita juga tahu bahwa bagi Tuhan kita tuh sangat berharga. Jadi bukan hanya Tuhan yang berharga bagi kita, tapi kita juga sangat berharga bagi Tuhan ya. Dan Dia rela, seperti tadi kata Kak Ari, Dia rela untuk datang ya, untuk menebus kita karena kita ini sungguh berharga baginya. Dan banyak ya teman-teman orang-orang muda di sekitarku sendiri ya, merasa bahwa dirinya tidak berharga nih. Bagaimana cara kita untuk menolong mereka? Mungkin ya Pak Pendeta? Ya, oke. Jadi perumpamaan ini tadi sebenarnya juga menggambarkan bagaimana seorang Tuhan yang digambarkan dengan pedagang yang mencari harta dan dia menemukan harta itu dengan penuh sukacita. Ini juga sebenarnya gambaran bagaimana Tuhan mencari kita dan mau menyelamatkan kita ketika kita diselamatkan. Ini juga menjadi sesuatu yang membawa sukacita bagi Tuhan. Jadi kita ini sebenarnya yakinkan diri kita dan teman-teman kita adalah kita ini mutiara yang berharga di hadapan Tuhan. Keselamatan satu orang jiwa itu adalah satu sukacita sorga. Jadi pertobatan satu orang adalah membawa satu kebahagiaan bagi Tuhan kita. Jadi kita sangat berharga di hadapan Tuhan, keselamatan daripada satu orang di hadapan Tuhan. Ya oke Pak Pendeta, berarti satu orang itu sangat berharga ya di mata Tuhan. Bang Jordan dan Kak Ari, kita suka ya di anak-anak muda sekarang ini ya, sering merasa dirinya tuh benar-benar nggak berharga, hidupnya lebih tepatnya nggak berharga, dan cenderung untuk ya udahlah, mending aku nggak usah hidup aja gitu. Masalah hidup ini sangat berat, kayaknya aku nggak berharga gitu ya.
aku nggak tahu mau ngapain di sini gitu ya. Gimana cara untuk kita reach out mereka? Atau mungkin dari sahabat Inverse ada yang mungkin merasa seperti itu, bagaimana meyakinkan diri sendiri bahwa no, it's not true gitu. Itu tidak benar. Oke, mungkin saya mau bilang sesuatu bahwa nilai dari seseorang itu berharga. Nilai dari kehidupan teman-teman berharga. Itu berharga bukan dari apa yang orang lain bilang. Bukan dari apa yang kita nilai terhadap diri kita sendiri, tetapi bagaimana Allah memberikan harga kepada kita. Dan harga yang dia berikan adalah dia mau membayar harga nyawanya sendiri untuk satu jiwa. Dia menilai bagaimana dia lebih mengasihi satu jiwa yang hilang daripada nyawanya sendiri. Itu nilai satu jiwa. Dan ketika kita memandang pada salib Yesus, kita jadi sadar bahwa hidupku berharga di mata Tuhan. Hidupku rindu untuk dipulihkan Tuhan. Tuhan bawa kita dari titik rendah sebagai orang berdosa ke titik yang paling tinggi sehingga kita disebut sebagai anak-anak Allah. Itu suatu gambaran bagaimana Tuhan tuh sangat-sangat mengasihi kita. Dari kita sebagai orang berdosa yang layak binasa, yang layak dihukum, yang layak mati kekal, Tuhan angkat ke posisi yang paling tinggi disebut sebagai anak, sebagai ahli waris. Dan dengan kita melihat perspektif tersebut, maka kita tidak akan lagi dalam tanda kutip rendah diri untuk ngelihat, oh diri saya tidak berharga. Tapi di sisi lain juga kita tidak akan menjadi begitu sombong karena kita sadar bahwa tanpa Tuhan, ya saya bukan siapa-siapa, seperti itu. Amin, Kak Ari. Terima kasih. Bang Jordan. Iya, jadi seperti yang saya bilang di awal tadi, kenapa saya bilang bahwa terkadang orang sudah melihat harta karun itu, tapi dia belum sadar kalau dia berharga nih. Ya, kadang-kadang memang Tuhan itu menyuruh kita, bukan kadang-kadang ya, memang Tuhan menyuruh kita untuk memperkenalkan kepada orang lain bahwa ada sesuatu hal yang berharga kalau kamu mau untuk menyelidikinya dan mendapatkannya, dan kamu pasti akan sangat beruntung kalau kamu mau untuk menerimanya. Terkadang banyak orang-orang di sekeliling kita merasa tidak berharga seperti tadi yang Alicia bilang. Mereka ini tidak tahu bahwa ternyata mereka itu berharga sesuai dengan perikop ini. Ya, di sini di luar biasa pelajaran kita mengajarkan bahwa oh ternyata harta karun itu oke, di satu sisi kita adalah pencari harta karun, di mana harta karun itu adalah Yesus Kristus atau Injil itu. Tetapi ternyata di suatu sisi yang lain ternyata kita harta karunnya. Nah, banyak orang yang nggak sadar ini gitu loh. Jadi itulah anak-anak muda, kita di-encourage, kita itu didorong supaya mari kita perkenalkan, mari kita sadarkan orang-orang. Kalau kita sudah menemukan harta karun itu, jangan diambil sendiri. Ya. Harus ajak orang lain gitu loh. Hey, ini ada harta karun. Malah kalau bisa temenin itu orang. Ayo kita gali sama-sama. Setelah kita gali sama-sama, ayo kita nikmati sama-sama. Oleh karena itulah sebenarnya Tuhan bisa mengutus malaikatnya untuk mengabarkan Injil, untuk menyadarkan orang-orang, tapi bukan itu yang Tuhan lakukan. Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu ingin mengajak kita sama manusia untuk saling menyadarkan, untuk saling membagikan kabar baik. Hey, ada nih harta karun, ayo kita nikmati sama-sama, ayo kita selidiki sama-sama. Oke, ini benar-benar sudah sangat kompleks dan menurut aku pribadi, aku tadi hampir mau menangis sejujurnya ya, karena sangat mengena banget. Setiap pelajaran ini sangat ngena sekali dan setelah kita tahu, kita pegang ini harta karun, kita harus share ke orang lain. Ketika kita sudah meyakinkan diri kita sendiri, kita harus yakinkan orang lain juga bahwa kita itu berharga dan Yesus itu juga sangat berharga. Oke, tadi kan di awal kita sudah disinggung ya, bahwa kita tuh ketika sudah memegang harta karun ini, sudah tahu ini berharga, kita nggak mau pilih yang lain. Kita nggak akan jual harta karun yang berharga ini untuk yang lain. Pernahkah ada pengalaman pribadi dari panelis semua di sini bahwa mengikuti Kristus itu dianggap aneh oleh orang lain karena Kristus itu berharga, kita tinggalkan yang lain sehingga dianggap aneh oleh orang-orang lain. Apakah ada pengalaman yang boleh di-share kepada sahabat Inverse semuanya? Ya, oke. Jadi saya melihat dan mengenal beberapa orang muda yang dia tidak mau mengorbankan imannya ketika dia mencari pekerjaan, lulus dari satu universitas yang terkenal dan terbaik di Indonesia, tetapi ketika dia mau mendapatkan pekerjaan, dia harus mengorbankan imannya dan dia lebih memilih untuk tidak mengambil pekerjaan itu. Dan pada waktunya saya melihat orang-orang yang setia seperti ini juga Tuhan berkati
dan sukses. Nah, di sisi yang lain saya mengenal ada satu pengusaha yang mana dia tidak mau menjalankan bisnisnya yang bertentangan dengan imannya, kata hatinya. Dan keluarganya, saudara-saudaranya sampaikan, aduh, zaman sekarang ini uang itu susah dapatnya, bisnis susah jalan. Bagaimana kamu mengorbankan bisnis yang begitu menghasilkan banyak, tetapi engkau tidak mau terima itu dan lain sebagainya. Tapi dia tetap memelihara sesuai dengan imannya, dia tidak buka bisnisnya pada hari Sabat kalau boleh saya katakan. Tapi dia katakan, dia saksikan, saya lebih tenang hidup saya. Ya. Dan itulah menurut saya apa prioritas yang terpenting bagi dia. Apakah bisnisnya, pekerjaannya, atau sesuatu yang lain, ataukah imannya, keselamatannya. Ini bicara tentang apa yang terpenting, prioritas bagi Prioritas. kehidupan daripada seseorang itu. Jadi dari cerita Pak Pendeta aku punya dua sisi, bahwa nggak selalu ada berkatnya itu dalam bentuk materi, tetapi ketenangan hidup. Batin itu damai ya ketika kita memilih untuk tetap pada iman kita ya Pak Pendeta ya. Dari Bang Jordan. Iya, kalau saya lihat secara pribadi adalah pada saat seseorang itu mau untuk akhirnya menentukan pilihannya meninggalkan segalanya demi harta karun itu, banyak kisah nyatanya orang-orang di luar sana yang harus sampai dibuang keluarganya, nggak boleh kembali ke rumah lagi oleh karena dia memutuskan untuk menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Kemudian saya bertanya kepada saya tidak merasakan hal itu karena saya dari lahir sudah bisa dikatakan sudah ada di ladang yang berisi harta karun itu. Ya. Tetapi apakah saya terbebas dari hal itu? Tentu tidak. Ternyata dalam kehidupan saya secara yang saya alami adalah walaupun saya sudah ada di sana, ya saya merasa saya sudah menemukan harta karun itu, ternyata tantangannya tetap ada. Mungkin saya tetap dilihat aneh sama orang. Misalnya saya menentukan untuk saya tidak mau melakukan hal-hal ini dalam hari Sabat karena saya tahu itu sudah melanggar hari Sabat. Saya dilihat aneh demi mempertahankan prinsip saya. Atau mungkin saya dilihat aneh, nggak mau diajak ke tempat-tempat yang enak-enak itu. Ya, anak-anak muda sering kan dapat ajakan kan, ayo ke sini bro, ayo main ke sini, di sana enak, di sana enak. Tapi, aduh, sorry, saya tidak bisa ke sana. Kenapa? Iya, karena saya adalah seorang Kristen dan menurut saya itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang saya imani. Kita akan dilihat aneh. Dan banyak sekali anak muda yang takut dilihat aneh. Ya, yang sangat takut dilihat aneh oleh karena mempertahankan prinsip. Nah, itulah gunanya kita benar-benar mempelajari ini. Sekali lagi tadi balik lagi ya, kalau misalnya kita sudah tahu betapa berharganya itu bukanlah pilihan yang susah sebenarnya. Ya. Tapi PR-nya adalah bagaimana caranya supaya kita benar-benar tahu betapa berharganya harta karun itu. Amin, Bang Jordan. Kari. Ya, mungkin ketika kita melihat berkat kerajaan sorga, berkat pengenalan akan Tuhan, itu tidak bisa terlepas dari bagaimana kita dipanggil keluar dari dunia kepada kebenaran. Dan ketika kita memilih keputusan tersebut, adalah sangat wajar ketika orang lain yang melihat perubahan hidup dalam diri kita, ngelihat, wah, si A jadi aneh setelah ikut Tuhan, seperti itu. Jadi, ketika kita melihat kayak tadi yang di-share sama Bang Jordan, jangan berkecil hati, sebab bahkan Yesus pun ketika dia melakukan sebuah pengorbanan untuk supaya bisa menyelamatkan kita yang adalah harta di mata Tuhan, dia juga dianggap aneh. Yesus juga dicemooh, diludahi seperti itu. Dan juga hal yang wajar bagi kita ketika kita selama masih di dunia, kita mengalami hal tersebut. Bukan cuma dianggap aneh, tapi bahkan dianiaya oleh dunia itu hal yang juga sangat mungkin. Tetapi ketika pengalaman-pengalaman itu kita terima, Tuhan izinkan itu ada pada kita, ya kita pandang sama Yesus. Yesus sudah mengalami hal yang sama, dan ya bagi kita seperti dunia menganiaya Yesus, maka kita juga sangat-sangat mungkin untuk mengalami hal tersebut. Seorang guru, seorang hamba tidak lebih besar daripada Tuhannya. Jika mereka menganiaya Tuhan Yesus, maka kita juga sangat-sangat mungkin untuk mengalami pengalaman yang sama. Tetapi jangan berkecil hati. Kita tahu, kita sadar bahwa ada sesuatu yang mereka belum mengerti. Ada sesuatu yang mereka belum paham sepenuhnya tentang berkat kekal yang sedang kita kejar. Tentang berkat kekal yang kita sedang nikmati dan alami seperti itu. Dan biarlah gantinya kita berkecil hati karena diolok-olok orang, kita gantinya harus berbelas kasihan sama orang-orang yang mengolok-olok. Kita berbelas kasihan, kita memikirkan bagaimana juga supaya dia bisa menerima dan mengalami berkat yang sama dengan kita. Itu mungkin. Pelajaran yang begitu indah yang bisa kita peroleh ya, dan sahabat Inverse juga boleh
membagikan ini kepada orang lain yang memang membutuhkan ini ya, karena ini harta yang benar-benar berharga. Kita sudah tiba pada penghujung episode ketiga ini. Bang Jordan dan Kak Ari boleh memberikan closing statement. Dalam mencari harta karun dunia, kita mungkin tidak menemukannya. Tetapi dalam mencari harta karun sorgawi, Tuhan memberikan jaminan bahwa kita pasti akan menemukannya dengan bantuan Tuhan. Amin. Amin. Bang Pri. Berkat keselamatan adalah berkat terbesar dan terbaik yang kita bisa terima. Jangan tukar surga dengan hal-hal yang sifatnya sementara. Amin. Oke, amin. Terima kasih. Bang Jordan boleh berdoa. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, sungguh berkat yang luar biasa Tuhan. Kami baru saja mendiskusikan firman Tuhan yang begitu menguatkan kami. Begitu menyadarkan kami bahwa harta karun itu sudah tersedia ya Tuhan. Sekarang tolonglah kami ya Bapa agar kami dengan semangat, dengan penuh ketekunan mau menyelidikinya ya Tuhan. Amin. Mau menggalinya ya Tuhan. Agar itu dapat menjadi berkat yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhanlah kiranya yang menolong seluruh hamba-hamba Tuhan yang pada saat ini sedang mencari harta karun. Kiranya Tuhan juga menggerakkan kami ya Tuhan untuk dapat membagikan kabar baik tentang harta karun surgawi ini kepada orang-orang yang masih mencari ya Tuhan. Sehingga akan banyak domba-domba Tuhan yang masuk ke kandang dan semakin banyak orang yang diselamatkan dan masuk dalam kerajaan sorga. Terima kasih untuk semua berkat Tuhan. Ampunilah segala dosa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Pendeta Evan, Bang Jordan, Bang Ari, dan seluruh sahabat Inverse yang sudah mengikuti episode ketiga ini. Mari kita selalu meminta Roh Kudus untuk menuntun kita agar kita tahu apa yang terpenting dalam hidup kita. Semoga Yesus menjadi harta yang terindah dalam kehidupan kita. Dan sampai jumpa pada episode berikutnya. Remember to always dive deeper into the verse. Inverse. See you.